Udah pada tahu belum kalau dana ibadah haji bakalan naik? Nih ya, selalu aja tiap tahun diomongin. Dana ibadah haji ke tanah suci Mekah. Di tengah pemerintah Saudi Arabia yang menurunkan biaya paket haji, pemerintah RI justru punya rencana menaikkan biayanya buat calon jemaah Indonesia. Respon masyarakat gimana? Ya pasti heboh dan menimbulkan banyak pro kontra, berbagai pertanyaan kenapa, dan kritik pun bermunculan banyak. Kira-kira kenapa ya? Kok malah pemerintah Indonesia naikin harga? Simak ulasan selengkapnya bersama aku Mela hanya di Geoleh Pro Kontra. Seperti yang kita tahu, supaya umat muslim di seluruh dunia bisa menunaikan seluruh rukun Islamnya, maka mereka menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Ya mampu secara fisik, mampu juga secara finansial. Secara ibadah haji itu kan perlu biaya yang fantastis ya, sampai puluhan juta. Kalau di negara kita, aturan soal biaya haji atau dana haji ini diatur secara legit sama undang-undang yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam. Jadi singkatnya tuh gini, kalau kamu mau naik haji, ya ada duit yang harus disetorkan kan, dan duitnya dari kamu kan. Nah tapi di samping itu ada juga nih nilai manfaat yang dipegang dan diatur sama negara biar penyelenggaraan ibadah haji tetap terlaksana. Setoran dana dan nilai manfaat ini yang dari kemarin heboh nih diomongin warga sejak Menteri Agama Yakut Khalil Qumas mengusulkan biaya haji yang disetorkan masyarakat mending naik aja. Kok gitu? Ya katanya sih biar menyelamatkan nilai manfaat tadi, biar nggak boncos. Kayak yang tadi dibahas, kalau kamu menunaikan ibadah haji kan ada duit yang harus kamu setorkan ya. Dimana itu akan meliputi biaya penerbangan, tempat tinggal, sebagian biaya akomodasi di Mekah dan Madinah, sampai biaya visa. Semuanya pakai duit kamu nih. Tapi naik haji kan nggak sesimpel itu, ada biaya lain yang dibutuhkan. Makanya di sini peran nilai manfaat biar penyelenggaraan ibadah haji tetap terlaksana. Nilai manfaat ini sendiri dihandle sama Badan Pengelola Keuangan Haji atau biasa disebut BPKH. Ada hitung-hitungannya tuh antara yang dari setoran kita sama yang dari nilai manfaat. Kalau tahun lalu dengan total biaya 81 juta rupiah per jamaah, 60%-nya ditanggung sama si nilai manfaat ini. 40%-nya dari calon jemaah, yaitu sebesar 39 juta rupiah yang harus disetorkan. Sisanya ya dari nilai manfaat itu, kurang lebih sekitar 42 juta per jemaah. Nah terus kalau tahun ini gimana nih? Tahun ini lumayan rumit nih. Waktu rapat sama Komisi 8 DPR RI, Menteri Agama Yakut Khalil Qumas mengusulkan kalau dana haji itu mending naik aja jadi 98.893.900 rupiah. Supaya nilai manfaat yang dikelola BPKH ini tetap sustain dan gak tergerus, maka Pak Yakut bilangnya biaya 98 juta itu bakalan berasal dari 30% nilai manfaat, sisanya itu 70% bakalan berasal dari calon jamaah sendiri. Ya kalau dihitung-hitung bakalan ada 69 juta yang harus disetorkan masing-masing calon jemaah. Nah, tapi nih yang harus kamu tahu adalah dikonfirmasi oleh Ditjen Penyelenggaraan Ibadah Haji Kemenak, Hilman Latif, biaya paket haji yang ditetapkan sama pemerintah Arab Saudi itu lagi turun. Dari yang sebelumnya 22 juta jadi 19 juta. Hal ini bisa terjadi karena layanan haji mulai dari akomodasi waktu jemaah wukuf, kegiatan di Muzdalifah, mabit di Mina, semua biayanya tuh pada turun nih hari ini. Nah, terus kenapa malah naik nih di Indonesia biaya haji? Padahal di Arab justru lagi diturunin harganya. Nah, kenaikannya bukan gara-gara layanan itu doang. Pak Hilman bilangnya kenaikan dana haji sampai 98 juta gara-gara mengantisipasi biaya penerbangan dari Indonesia sampai Saudi Arabia. Secara kurs dolar sekarang lagi tinggi, terus aftur juga naik turun, makanya Pak Hilman bilangnya pihaknya pakai kurs dolar pesimis sebesar 15.300 rupiah. Belum lagi biaya penginapan, akomodasi, makan, dan lain-lain, itu semua kan di luar biaya layanan haji yang turun tadi. Nah, usulan biaya haji sampai 69 juta ini lumayan bikin kaget ya di masyarakat. Karena hampir 2 kali lipat tuh naiknya. Tapi ya gitu deh, kalau kata Pak Yakut, usulan ini tuh sudah mempertimbangkan dengan matang.
Salah satunya untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Selain itu, formulasi 60-40 yang diterapkan nih tujuannya juga supaya balance aja gitu beban jamaah dengan keberlangsungan dana nilai manfaat yang dikelola BPKH tadi. Supaya kedepannya dana di situ tuh bisa sustain. Kata Pak Yakut sih ini udah keputusan yang paling logis. Dan tentu saja ada yang pro dan kontra ya. Kalau dari segi yang pro, Komnas Haji dan Umroh menilai kenaikan dana haji ini adalah demi kebaikan dan keberlangsungan keuangan haji. Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siroj bilangnya kenaikan dana haji ini karena berbagai komponen baik di Indonesia dan Arab Saudi juga naik, makanya biaya haji juga harus beradaptasi. Sementara itu buat yang nggak setuju, buat yang kontra, menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, mereka menilai kalau biaya haji naik ya bakalan banyak calon jemaah haji yang berguguran dan nggak bisa berangkat. Terus antrian jemaah haji Indonesia akan jadi lebih panjang. Menurut YLKI, pemerintah dan asosiasi haji tuh harusnya bisa nego sama pemerintah Arab supaya kuota buat Indonesia bisa ditambah dan biaya operasionalnya bisa diturunkan. Ketua YLKI Tulus Abadi bahkan menyebut jangan gara-gara 3 tahun terakhir nggak ada haji dan umroh terus sesukanya naikin biaya. Gak etis dan gak syar'i. Ibadah haji itu wajib kok malah dikomersialkan. Itu tindakan yang tidak agamis dan tidak islami, katanya gitu. Jadi menurut kalian gimana nih? Setuju nggak kalau dana haji bakal dinaikin? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu pro kontra kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Geo Live supaya nggak ketinggalan konten terbaru kita. Sampai jumpa di episode pro kontra selanjutnya.